Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas perancangan sistem Enterprise A, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, dengan dosen pengampu Bapak Adi Arga Arif Nur Mkom, akan mempresentasikan dan memaparkan hasil akhir dari proyek tugas besar kami, yaitu yang berjudul Implementasi TOGAF 9.2 untuk Enterprise Arsitektur pada Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Barang di Minimarket Minang Midi Kota Padang. Oke, sebelum masuk pada topik pembahasan, ini adalah anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Taufik Hidayat dengan 20.001, ada Hariko Nur Harzeki dengan NIM 20.024, ada Sabrina Elvani Gucci dengan NIM 21.005, ada saya Tifa Rifdandra dengan NIM 21.2010, ada Nurul Insan dengan NIM 21.2013, ada Karin Oktariani Effendi dengan NIM 21.2019, ada Fania Zerlina Utamin dengan NIM 21.3003, dan terakhir ada Muhammad Ikhlas dengan NIM 21.3007. Oke, eh, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait fase-fase Togel 9.2 yang diimplementasikan pada minimarket Minang Midi Kota Padang, maka kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang kami mengangkat topik ini. Latar belakang pendahuluan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Karin. Kepada Karin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Atifa. Next. Untuk latar belakang dari tugas kami itu, Minang Midi adalah usaha retail keluarga yang bergerak di bidang penjualan barang sehari-hari. Perusahaan ini telah berkembang pesat menjadi salah satu usaha retail yang kompetitif di Kota Padang. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis, Minang Midi menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, khususnya pada proses penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Minang Midi berencana untuk mengembangkan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Pengembangan enterprise arsitektur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Minang Midi Padang. Next. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara mengembangkan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang untuk Minang Midi menggunakan framework TOGAF dan ADM sebagai metode pengembangan arsitekturnya. Lalu untuk batasan masalah itu, yang pertama, sistem dikaji untuk otomasi pada penelitian ini adalah penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Rancangan model enterprise arsitektur hanya menggunakan framework TOGAF ADM. Metodologi TOGAF ADM yang digunakan hanya mencakup fase preliminary, requirement management, architecture vision, business architecture, information system architecture, dan teknologi arsitektur. Lalu tujuan dan manfaatnya, yang pertama, kerangka arsitektur yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan oleh Minang Midi guna mendukung proses bisnisnya sehingga dapat memenangkan persaingan bisnis yang ada sekarang. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman terhadap penggunaan metode TOGAF ADM dalam merancang enterprise arsitektur. Lalu yang ketiga, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang kajian enterprise arsitektur. Next. Selanjutnya itu landasan teori. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise adalah sekelompok perusahaan atau organisasi dengan tujuan tertentu. Arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian atau komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Lalu enterprise arsitektur sendiri adalah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Enterprise arsitektur berfokus pada infrastruktur yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang bekerja sama dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi dengan didukung oleh teknologi. Selanjutnya, apa itu TOGAF? The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah kerangka acuan dan metode untuk mengembangkan data dan mengimplementasikan enterprise arsitektur.
TOGAF Architecture Development Method atau ADM merupakan inti dari TOGAF yang menjelaskan metode untuk mengembangkan dan mengelola life cycle dalam pengembangan arsitektur yang dibutuhkan perusahaan. Fase-fase ADM ini terdiri dari 6. Yang pertama itu preliminary phase, lalu yang kedua requirement management, lalu yang ketiga phase A atau architecture vision, lalu phase B business architecture, lalu phase C atau information system architecture, lalu yang terakhir phase D teknologi arsitektur. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Karin. Kemudian, kami akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana metodologi penelitian yang kami lakukan untuk menyelesaikan proyek tugas besar ini. Yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Insan. Kepada Insan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Di mana objek penelitian kelompok kami yaitu Minang Midi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail penjualan barang sehari-hari. Minang Midi didirikan pada Juli 2018. Perusahaan ini memiliki visi dan mengikuti kebutuhan masyarakat dari semua golongan, dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan harga yang terjangkau. Adapun struktur organisasi dari Minang Midi, ada direktur perusahaan, yaitu Dedi Mai Effendi, kemudian ada wakil direktur, yaitu Ariski Hidayat, kemudian ada supervisor penjualan, yaitu Ade Putra, kemudian ada supervisor kepegawaian, yaitu Indriani, kasir, yaitu Yesi dan Tia, dan pramuniaga dan staf gudang, yaitu Ella dan Indah. Next. Baik, selanjutnya yaitu metodologi pengumpulan data. Ada 3, yang pertama yaitu observasi, yaitu mengamati alur proses bisnis, penjualan, pembelian, dan persediaan barang yang berjalan di Minang Midi. Lalu selanjutnya ada wawancara, yaitu percakapan langsung bersama pemilik Minang Midi untuk memperoleh informasi mengenai sistem yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi pada sistem yang sedang berjalan, dan kebutuhan user pada sistem enterprise baru yang akan dirancang. Lalu ada studi literatur, yaitu mencari literatur yang mempunyai persamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada literatur sejenis. Next. Selanjutnya itu metode arsitektur, di mana kelompok kami menggunakan metodologi TOGAF ADM. Ada indikan bagaimana melakukan perancangan di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada requirement management, itu menganalisa terkait kebutuhan yang digunakan dalam menunjang dokumen perencanaan arsitektur enterprise dari organisasi. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengolah kebutuhan arsitektur di seluruh fase ADM. Lalu ada fase A, yaitu arsitektur vision. Itu merumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan identifikasi. Next. Lalu ada fase B, yaitu bisnis arsitektur, yaitu membuat model bisnis, proses, dan aktivitas yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis pada Minang Midi yang sudah didefinisikan. Lalu ada fase C, itu information system arsitektur, itu menekankan pada bagaimana arsitektur sistem informasi dibangun meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan Minang Midi. Lalu ada fase D, yaitu teknologi arsitektur, di mana ini berkaitan dengan menentukan teknologi kunci yang diperlukan. Next. Lalu berikutnya ada flowchart penelitian. Itu ada mulai, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Setelah itu ada tahap
TOGAF ADM, yaitu yang pertama ada preliminary, kemudian ada arsitektur desain, ada requirement, ada bisnis arsitektur, ada. Setelah tahap TOGAF ADM tersebut, maka akan ada blueprint, dan setelah blueprint maka selesai. Baik, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Insan. Selanjutnya kita akan langsung membahas hasil dan pembahasan dari implementasi TOGAF 9.2 di minimarket Minang Midi Kota Padang ini. Pertama kita akan diawali oleh preliminary fase, di mana ini merupakan tahapan awal dari siklus hidup arsitektur perusahaan, di mana di sini adalah minimarket Minang Midi yang memiliki fokus pada persiapan dan perencanaan untuk pengembangan arsitektur yang lebih efektif, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Kepada Fania, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan fase pertama dalam TOGAF arsitektur, yaitu preliminary arsitektur. Di mana pertama ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup organisasi. Dalam fase awal ini, Minang Midi secara khusus menetapkan ruang lingkup operasionalnya melalui 3 kegiatan inti utama. Yang pertama yaitu proses transaksi penjualan barang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, di mana produk atau layanan diserahkan dengan mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan kepuasan konsumen. Lalu yang kedua yaitu kegiatan pembelian barang dari supplier dianggap sebagai langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan inventaris yang dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok dari Minang Midi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan persediaan barang menjadi fokus utama untuk memastikan efisiensi dalam distribusi dan mengelola risiko stok secara efektif, serta mengoptimalkan keberlanjutan proses bisnis secara menyeluruh. Next. Dukungan selanjutnya yaitu dukungan tata kelola. Yang pertama yaitu komunikasi pemangku kepentingan. Dukungan tata kelola melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti manajemen eksekutif, tim arsitektur, dan unit bisnis terkait. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan dapat disampaikan dengan baik kepada setiap pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya yaitu audit proses bisnis, yaitu melibatkan audit atau analisis menyeluruh terhadap proses bisnis yang terdapat pada Minang Midi. Lalu selanjutnya kita mengidentifikasi area-area di mana arsitektur tersebut dibutuhkan untuk pembangunan Minang Midi tersebut dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan Minang Midi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu melibatkan evaluasi bagian organisasi, di mana melibatkan berupa evaluasi bagian organisasi, struktur hierarki, dan tanggung jawab per unit yang ada yang terlibat dalam Minang Midi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pemahaman setiap struktur organisasi untuk dapat menemukan langkah yang strategis serta menciptakan enterprise yang strategis untuk menghadapi semua masalah yang muncul nantinya. Lalu selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan tim, yaitu bertujuan memastikan anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam penggunaan enterprise ini nantinya. Lalu anggota tim juga memahami setiap requirement yang diminta oleh Minang Midi. Lalu selanjutnya yaitu termasuk pelatihan terkait TOGAF atau kerangka kerja arsitektur perusahaan dengan peningkatan kompetisi yang relevan. Next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari Minang Midi. Yang pertama yaitu ada direktur, di mana direktur sendiri diketuai oleh Dedi Mai Effendi, di mana tugas Dedi Mai Effendi ini, Bapak Dedi Mai Effendi ini yang pertama itu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan Minang Midi. Lalu yang kedua, mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengawasi kinerja semua departemen dan memastikan pencapaian tujuan bisnis. Lalu selanjutnya yaitu mempertahankan hubungan baik dengan mitra bisnis serta pelanggan. Selanjutnya yaitu ada wakil direktur Bapak Ariski Hidayat yang membantu Bapak Dedi Mai Effendi untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan perusahaan Minang Midi ini.
Tugas dari wakil direktur ini sendiri yaitu yang pertama mendukung direktur dalam pengambilan keputusan yang strategis. Lalu yang kedua, mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, bertindak sebagai perwakilan direktur dalam pertemuan internal dan eksternal. Lalu yang keempat itu mengkoordinasikan departemen dan tim kerja dalam mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada yaitu supervisor penjualan yang selalu memantau dan memberikan keluaran terhadap grafik penjualan serta bagaimana jalannya penjualan dalam Minang Midi tersebut. Yang pertama, tugasnya yaitu memimpin tim penjualan dalam mencapai target penjualan perusahaan. Yang kedua, yaitu mengembangkan strategi penjualan yang efektif dan melaksanakannya. Lalu yang ketiga, yaitu memantau kinerja penjualan tim, memberikan bimbingan, dan memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir yaitu membina hubungan yang baik dengan pelanggan serta mengelola kontrak penjualan. Selanjutnya yaitu ada supervisor kepegawaian yang dipegang oleh Indriani. Di mana tugas dari Indriani ini yang pertama yaitu bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian perusahaan. Lalu yang kedua menangani perekrutan, pelatihan, dan penanggung-jawaban karyawan. Lalu yang ketiga yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengelola masalah dan konflik antara karyawan. Lalu pramuniaga dan staf gudang untuk perusahaan Minang Midi ini yaitu Elada Indah, di mana tugas Elada Indah yang pertama yaitu melayani pelanggan di toko Minang Midi, lalu memberikan informasi produk kepada pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu mengatur dan memastikan tampilan produk secara menarik. Yang selanjutnya yaitu mengelola persediaan dan memastikan persediaan buat produk selalu tersedia di dalam gudang. Lalu selanjutnya kasir dipegang oleh Yesi dan Tia, di mana Yesi dan Tia bertugas sebagai kasir yang mengelola transaksi keuangan perusahaan atau Minang Midi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menghitung dan memverifikasi uang tunai, cek, dan pembayaran elektronik. Lalu selanjutnya memastikan keakuratan data transaksi dan menjaga keamanan aset perusahaan. Next. Dalam pembangunan framework TOGAF arsitektur kali ini, kami hanya membatasi sebanyak 5 fase, yaitu dimulai dari fase preliminary, lalu visi arsitektur, lalu arsitektur bisnis, lalu arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya nanti. Next. Lalu selanjutnya itu melaksanakan tools arsitektur. Dalam upaya membangun arsitektur enterprise yang efektif di Minang Midi Swalayan, penggunaan alat atau tools menjadi sangat penting untuk menanggapi permasalahan aktual di tingkat strategis dan operasional di organisasi. Setiap fase dalam pengembangan arsitektur enterprise mengacu pada konsep solusi terhadap permasalahan organisasi dengan menerapkan requirement management dalam lingkaran TOGAF ADM sebagai pedoman. Inti dari requirement management adalah fitur-fitur fungsional dan fitur-fitur non-fungsional. Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan konsep solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Minang Midi tersebut. Next. Prinsip-prinsip enterprise arsitektur yang pertama yaitu pendefinisian bisnis Minang Midi. Prinsip ini menekankan pentingnya pendefinisian bisnis dengan jelas, memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan dan tujuan bisnis, dan pengembangan arsitektur enterprise nantinya. Lalu yang kedua yaitu penerapan perangkat lunak open source. Prinsip ini mendorong penggunaan perangkat lunak open source dalam pengembangan arsitektur. Dengan demikian, Minang Midi dapat memanfaatkan solusi perangkat lunak yang dapat diakses dan dikembangkan secara kolaboratif. Lalu yang ketiga yaitu penerapan Yang ketiga yaitu modularisasi komponen-komponen sistem Minang Midi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya merancang sistem dengan modularitas, memisahkan komponen-komponen agar dapat dikembangkan, dikelola, dan diperbarui secara independen nantinya. Lalu hal ini mendukung fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengembangan arsitektur enterprise Minang Midi. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan sistem sumber data bersama Minang Midi. Prinsip ini menekankan penggunaan sistem sumber data bersama untuk memastikan konsistensi dan integritas data di seluruh organisasi. Hal ini mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang akurat nantinya. Next.
Lalu selanjutnya yaitu prinsipal katalog yang terdiri dari bisnis arsitektur, data arsitektur, lalu application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Yang pertama yaitu bisnis arsitektur. Di sini yang pertama yaitu fokus kepada pelanggan utama atau customer centric. Dalam menjual produk yang lengkap dan berkualitas, Minang Midi mengutamakan serta memastikan kepuasan pelanggan yang berbelanja di seluruh cabangnya. Semua keputusan dan desain bisnis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, baik dalam proses penjualan, pembelian, maupun manajemen barang di gudang. Lalu yang kedua yaitu integrasi proses end-to-end. Mengintegrasikan secara menyeluruh proses penjualan, pembelian, dan manajemen barang di gudang untuk mencapai alur kerja yang efisien dan saling terkait. Lalu yang terakhir yaitu adaptabilitas rantai pasok yang responsif. Menerapkan prinsip manajemen rantai pasok yang adaptif, memungkinkan Minang Midi merespon dengan cepat perubahan yang terjadi di pasar. Lalu selanjutnya yaitu data arsitektur. Yang pertama yaitu keamanan data. Memiliki data yang sah dan tidak disajikan berlebihan. Karena keberlangsungan data yang terjamin akan mendukung peningkatan kualitas dan proses pengambilan keputusan nantinya yang terjadi dalam Minang Midi. Lalu selanjutnya itu sumber data tunggal dan terpercaya. Dalam upaya untuk mencapai konsistensi dan akurasi data yang optimal, Minang Midi mengimplementasikan prinsip sumber data tunggal dan terpercaya. Hal ini melibatkan penetapan satu sumber data utama yang dapat dipercaya untuk menyimpan informasi terkait penjualan, pembelian, dan stok barang di gudang. Dengan menggunakan pendekatan ini, Minang Midi dapat memastikan bahwa data yang digunakan di seluruh organisasi bersifat konsistensi dan dapat diandalkan. Lalu selanjutnya yaitu integrasi data. Mengupayakan integrasi data yang menyeluruh di antara pemangku kepentingan yang memiliki hubungan yang saling terkait, sehingga memastikan bahwa data dapat diakses secara keseluruhan dan konsisten. Lalu selanjutnya yaitu akses data real-time. Prinsip ini, akses data real-time menjadi landasan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat di seluruh proses bisnis. Minang Midi dengan ini memastikan bahwa data dapat diakses secara langsung secara real-time, sehingga Minang Midi dapat memantau perubahan yang terjadi nantinya. Next. Selanjutnya yaitu application arsitektur. Yang pertama yaitu sistem point of sale atau POS terpadu. Mengintegrasikan aplikasi penjualan dan pembelian ke dalam sistem POS tunggal untuk memastikan keterpaduan dan efisiensi operasional. Lalu yang kedua yaitu alat manajemen stok yang terotomatisasi. Menggunakan alat manajemen stok yang terotomatisasi untuk meminimalkan risiko stok, meningkatkan efisiensi, dan memastikan ketersediaan barang yang optimal. Lalu selanjutnya yaitu kehandalan aplikasi. Mengoptimalkan pengembangan aplikasi agar mudah diakses dan dapat dipercaya oleh pengguna aplikasi untuk menjaga kualitas proses bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ketersediaan aplikasi. Mengoptimalkan pengembangan aplikasi agar mudah diakses dan dapat dipercaya oleh pengguna aplikasi untuk menjaga kualitas proses bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu fleksibilitas aplikasi. Membangun platform e-commerce yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis dan memungkinkan peningkatan skala tanpa adanya kehilangan kinerja. Lalu selanjutnya yaitu teknologi arsitektur. Yang di sini yang pertama yaitu keamanan teknologi. Meyakinkan bahwa teknologi yang diterapkan mampu melindungi sistem informasi dari potensi ancaman eksternal maupun internal yang ada nantinya. Lalu hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya terjadinya kebocoran data perusahaan. Lalu selanjutnya itu fleksibilitas teknologi. Mengupdasi teknologi yang dapat disesuaikan atau diubah sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan teknologi seiring perkembangan waktu, sehingga dapat memberikan proses yang optimal nantinya. Next. Lalu yang terakhir yaitu identifikasi 5W dan 1H untuk merancang pembangunan enterprise application ini selanjutnya. Yang pertama itu yang perlu kita pertimbangkan yaitu what, dengan keterangan untuk apa? Yaitu pertama data supplier, data karyawan, data barang, data penjualan, dan data pembelian. Lalu yang kedua who, yaitu siapa yang menjadi tujuan dari aplikasi ini, yaitu stakeholder berupa karyawan, konsumen, dan supplier. Lalu selanjutnya where, di mana sistem ini akan diterapkan nantinya, yaitu kita menerapkan sistem ini di Minang Midi. Lalu yang keempat when,
kapan aplikasi ini akan dikembangkan, sampai kapan. Di sini kami menargetkan November 2023, lalu selanjutnya itu why. Eh, Mengapa aplikasi ini dibutuhkan, yaitu agar mempercepat proses kinerja dan menunjang aktivitas serta proses bisnis pada Minang Midi menjadi lebih efektif. Lalu selanjutnya how, yaitu bagaimana aplikasi ini akan kita kembangkan nantinya. Kami mengembangkan aplikasi ini dengan menggunakan perencanaan arsitektur enterprise yang dibuat menggunakan TOGAF ADM versi 9,2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fania atas penjelasan preliminary fasenya. Kemudian kita masuk ke recruitment management, di mana ini mengacu kepada proses pengelolaan kebutuhan yang terkait dengan pengembangan arsitektur dari perusahaan. Yang kita bahas di sini adalah Minang Midi. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ikhlas. Kepada Ikhlas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, require management. Next. Pada require management itu sendiri terdapat ada 3 bagian. Yang pertama ada core business, yang kedua ada organization issue, dan yang ketiga ada solution business process. Yang pertama ada core business. Pada core business ini merupakan inti dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang retail pada penjualan barang sehari-hari. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dari semua golongan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan harga yang terjangkau. Adapun deskripsi dari fungsi bisnis minimarket Minang Midi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas utama. Pada aktivitas utama ini sendiri terdapat transaksi penjualan, yang dimana transaksi penjualan ini kasir bertugas dalam melakukan pengelolaan dan perekapan data penjualan. Yang kedua ada pelayanan. Pada pelayanan ini, karyawan melayani pelanggan supaya tercipta kepercayaan dan kepuasan pada pelanggan. Dan yang terakhir ada pemesanan barang. Pada pemesanan barang ini, kegiatan ini terkait dengan cara memesan barang yang akan dijual di minimarket. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Pada aktivitas pendukung ini terdapat teknologi dan pengembangan sistem, yang dimana teknologi dan pengembangan sistem ini pemilik bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada pengelolaan karyawan, dan yang terakhir ada pengadaan alat dan peralatan pendukung. Next. Yang kedua ada organization issue. Pada organization issue ini merupakan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut merupakan rincian dari masing-masing prosesnya. Yang pertama ada pembelian. Pada pembelian ini sendiri dilakukan dengan memasang barang ke pemasok dengan manual, dan ketika barang datang penginputan data pembelian belum terintegrasi dengan data penjualan. Yang kedua ada transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan ini sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi kasir, namun aplikasi ini belum memiliki kemampuan untuk mengelola proses penjualan seperti ketika ada penjualan data stok tidak terupdate secara otomatis. Yang ketiga ada persediaan barang. Pada persediaan barang ini, proses pencatatan dan pemantauan stok masih bersifat manual yang dapat menyebabkan keterlambatan, ketidakakuratan data, dan kesulitan dalam pengelolaan inventaris secara real time. Dan yang terakhir ada solution business process. Pada solution business process ini merupakan solusi yang diusulkan untuk mengatasi organization issue. Berikut ini merupakan rincian dari solusi aktivitasnya. Yang pertama ada pembelian. Pada pembelian ini dengan menggunakan database sehingga data pembelian terintegrasi dengan data penjualan sehingga data dapat dilihat oleh bagian yang bersangkutan secara real time. Selanjutnya ada transaksi penjualan, yang dimana transaksi penjualan ini menggunakan sistem yang memiliki kemampuan yang terintegrasi dengan data pembelian. Sehingga ketika terjadi penjualan, maka data stok barang akan terupdate sehingga karyawan mengetahui secara langsung data stok barangnya. Dan yang terakhir ada persediaan barang. Pada persediaan barang ini, Minang Midi merencanakan mengimplementasikan menggunakan database
sehingga data stok barang dan pemasok tidak lagi menggunakan proses manual, sehingga dapat mempercepat proses pemantauan persediaan dan memastikan ketersediaan barang yang optimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ikhlas. Selanjutnya kita masuk kepada arsitektur vision. Ini di mana ini adalah dokumen pendek yang menyajikan gambaran visi arsitektur yang diinginkan untuk perusahaan ataupun organisasi, yaitu Minang Midi, yang sedang mengembangkan arsitektur IT atau arsitektur perusahaan secara umum. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Kepada Fani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, pada arsitektur vision ini, ada visi arsitektur yang diharapkan nantinya untuk pengembangan sistem pada Minang Midi. Yang pertama, di sini untuk visinya ada menerapkan teknologi terkini untuk mempercepat proses bisnis. Yang kedua, untuk menciptakan struktur arsitektur yang responsif dan juga adaptif yang memungkinkan perubahan cepat dalam strategi bisnis dan juga penyesuaian dengan perubahan pasar yang dinamis. Kemudian mengoptimalkan keterhubungan sistem yang mempengaruhi operasional di Minang Midi. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dalam proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara konvensional atau manual untuk pengelolaan barang dengan menerapkan komputerisasi di Minang Midi. Next. Kemudian ada ruang lingkup, yang mana ruang lingkup perancangan enterprise arsitektur ini menitik beratkan pada pengelolaan sistem penjualan, pembelian, dan juga persediaan barang dengan merujuk pada metode TOGAF ADM yang melibatkan serangkaian tahapan, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Yang dengan demikian ruang lingkup ini akan mencakup seluruh rangkaian proses, komponen, dan juga interaksi terkait dengan sistem penjualan, pembelian, dan juga persediaan barang yang diarahkan oleh metode TOGAF ADM untuk memastikan pengembangan enterprise arsitektur yang terstruktur dan juga sesuai dengan tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Next. Kemudian ada stakeholder, yang mana di sini ada 3 posisi. Yang pertama ada top level management, yang mana top level management ini diduduki oleh direktur dan juga wakil direktur. Kemudian untuk operation and distribution dan juga human resource itu diduduki oleh supervisor penjualan, supervisor kepegawaian, dan juga staf kasir. Dan yang ketiga yaitu ada di sini mungkin ada kekeliruan. Di sini itu yang benarnya adalah low level management, yang mana itu tuh diduduki oleh pramuniaga dan juga staf gudang. Next. Dan kemudian di sini ada value chain yang menggambarkan nantinya untuk sistem Minang Midi itu, yang mana di sini terdapat support activities dan juga primary activities. Untuk support activities di sini ada firm infrastruktur, human resource, teknologi development, dan juga procurement. Dan untuk primary activities di sini, untuk yang pertama yaitu ada inbound logistik di sini, ada display, supervisor, dan juga gudang. Kemudian untuk operationnya ada scanning barcode, daftar harga jual, daftar penerimaan barang, daftar persediaan barang, dan juga SOP penjualan. Kemudian ada outbound logistik, yang mana ada packing, komputer, kasir, dan juga mobil operasional. Lalu ada marketing and sales, ada iklan, promosi, pameran, official website, dan juga sosial media. Kemudian yang terakhir ada service, yang mana yaitu yang pertama ada pelayanan yang ramah dan juga cepat, kemudian toko yang bersih, sejuk, dan juga nyaman, lalu yang ketiga ada menyediakan pembayaran dengan ATM dan juga e-money. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Fani atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bisnis arsitektur, di mana ini adalah elemen dari arsitektur perusahaan yang fokus kepada pemahaman terhadap struktur bisnis dan proses bisnisnya. Ini akan saya jelaskan langsung. Jadi ada 3 proses bisnis yang
kami usulkan di sini, ada 3 sistem yang kami usulkan di sini, yaitu ada penjualan barang, pembelian barang, serta ada persediaan barang. Di sini yang saya bahas terlebih dahulu adalah penjualan barang. Yang pertama yaitu proses bisnis penjualan barang yang sedang diusulkan, di mana terdapat 2 aktor internal serta ada 1 aktor eksternalnya. Aktor internalnya yaitu ada kasir dan point of sale, dan aktor eksternalnya yaitu pelanggan. Proses ini dimulai dari kasir yang menerima barang dari pelanggan, di mana pelanggan sebelumnya telah menyerahkan barang tersebut kepada kasir. Kemudian kasir akan membuka point of sale-nya. Kemudian kasir akan melakukan scanning barcode barang tersebut. Waktu saat kasir nge-scan barcode barang, maka point of sale akan menampilkan deskripsi barang yang ada. Kemudian point of sale akan menampilkan perhitungan total belanjaan si pelanggan. Kemudian kasir akan memberitahu total belanja kepada pelanggan, dan pelanggan akan membayar total belanjaannya tersebut. Kemudian setelah kasir menerima pembayaran dari pelanggan, maka kasir akan melakukan memproses pembayaran tersebut, dan point of sale jika pembayaran tersebut berhasil, maka point of sale akan mencetak struk transaksi tersebut. Kemudian kasir akan menyerahkan struk dan barang kepada si pelanggan. Jadi, dan prosesnya berakhir. Jadi ini adalah proses bisnis penjualan barang yang sedang berjalan di minimarket Mindang Midi. Jadi tidak ada terintegrasi dengan database sama sekali di sini. Oleh karena itu kami mengusulkan proses bisnis penjualan barang yang seperti ini, di mana aktor internalnya tetap 2 dan aktor eksternal tetap 1. Dan untuk proses awalnya juga masih sama, yaitu kasir menerima barang dari pelanggan, kemudian kasir akan membuka point of sale, kemudian kasir akan melakukan scanning barcode barang. Dan point of sale akan menampilkan deskripsi barang tersebut. Nah, di sini terlihat perbedaannya, di mana deskripsi barang ini didapatkan dari database di Minang Midi tersebut. Kemudian point of sale akan mengupdate stok barang tersebut, dan ini akan langsung terupdate juga di database-nya. Jadi nantinya ini akan sangat membantu efektivitas dari minimarket untuk pengupdatean persediaan barang yang ada di minimarketnya, jika setiap pembelian dan penjualan tersebut langsung terupdate dan terintegrasi di database-nya. Kemudian setelah diupdate stok barang tersebut, maka point of sale akan menghitung total belanjaan dari pelanggan, dan kasir akan memberikan pilihan metode pembayaran kepada pelanggan. Jadi seperti yang tadi dibahas sebelumnya, metode akan terintegrasi juga dengan berbagai metode pembayaran yang ada, sehingga nantinya itu pelanggan akan melakukan pembayaran dan akan diproses langsung oleh point of sale-nya, karena nanti itu dia akan terintegrasi dengan point of sale-nya. Kemudian point of sale akan mencetak struk transaksinya, dan selain mencetak struk transaksi, point of sale akan menyimpan riwayat transaksi yang ada. Jadi, dan ini akan disimpan di database. Jadi ini akan sangat membantu saat minimarket akan melakukan pembukuan di akhir nantinya, baik di akhir bulan maupun di akhir tahun, karena setiap barang yang dikeluarkan dijual ada riwayat transaksinya, total harga dan segala macamnya. Jadi tidak kesusahan pihak direktur ataupun pihak terkait untuk menghitung keuntungan nantinya. Kemudian kasir nantinya itu terakhir kasir akan menyerahkan struk dan barang tersebut kepada pelanggan dan proses berakhir. Jadi dapat dilihat di sini untuk proses bisnis penjualan barang yang kami usulkan, di sini akan terintegrasi, semua sistemnya itu akan terintegrasi, dan pastinya itu juga akan terintegrasi dengan database-nya, sehingga proses bisnisnya akan jauh lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yaitu proses bisnis untuk pembelian barang. Ini yang sedang berjalannya, di mana terdapat 2 aktor internal dan 1 aktor eksternal. Internalnya yaitu ada karyawan gudang dan direktur, serta aktor eksternalnya yaitu pemasok. Dia dimulai dari direktur yang meminta data kelengkapan stok barang kepada karyawan gudang. Dan karyawan gudang akan memeriksa stok barang tersebut di gudang dan melakukan pencatatan barang yang akan dibeli. Jadi ini dalam bentuk catatan kebutuhan barang. Kemudian karyawan gudang akan memberikan informasi kebutuhan restock barang tersebut kepada direktur. Setelah direktur menerima informasi tersebut, maka direktur menentukan apakah barang yang dicatat tersebut perlu dilakukan pembelian atau tidak. Kalau tidak, maka proses ini akan berakhir. Jika perlu dilakukan pemesanan, maka direktur sendiri yang akan melakukan pemesanan tersebut kepada pemasok. Kemudian setelah pemasok mengirimkan barang tersebut, maka yang menerima barang tersebut juga langsung direkturnya.
dan direktur memeriksa kesesuaian pesanan. Jika barang tersebut tidak sesuai, maka direktur akan meminta konfirmasi dan meminta pengiriman ulang kepada si pemasok. Kemudian jika pesanan tersebut telah sesuai, maka direktur sendiri yang akan melakukan pembayarannya, dan ini nanti akan ada faktur pembeliannya dan prosesnya berakhir. Jadi ini adalah proses bisnis pembelian barang yang sedang berjalan di minimarket Minang Midi. Dan kami mengusulkan proses bisnis pembelian barang seperti ini, di mana balik lagi ini akan terintegrasi dengan sistem-sistem yang kami usulkan dan terintegrasi dengan database-nya. Dan ini akan jauh lebih efektif dan lebih efisien karena setiap aktornya itu memiliki peran yang sesuai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk aktornya tetap sama, 2 aktor internal dan 1 aktor eksternal. Untuk proses awalnya dapat dilihat ini sangat berbeda, di mana direktur langsung memeriksa stok barang itu di sistemnya, di mana sudah terintegrasi dengan database-nya. Jadi tidak perlu menanyakan kepada karyawan gudangnya. Kemudian direktur akan menentukan apakah perlu dilakukannya pembelian atau tidak. Jadi setelah direktur memeriksa langsung ketersediaan barang tersebut, direktur juga akan langsung menentukan apakah perlu dilakukan pembelian atau tidak. Jika tidak, ya maka prosesnya akan berakhir. Namun jika iya, maka direktur akan meminta karyawan gudang untuk membuat draft pesanan ini juga langsung pada sistemnya dan terintegrasi dengan database-nya. Dan jika perlu ada tambahan barang, maka karyawan gudang akan menambahkan barang tersebut. Kemudian direktur akan memvalidasi draft pesanannya, dan jika sudah divalidasi, maka karyawan gudang akan melakukan pemesanan kepada pemasok. Jadi tidak perbedaannya bahwa yang melakukan pemesanan ini adalah pemasok. Yang akan melakukan pemesanan ini adalah karyawan gudang. Kemudian yang akan menerima pesanan dari pemasok ini juga adalah karyawan gudang. Kenapa seperti itu? Karena seharusnya memang karyawan gudang yang mengelola ketersediaan barang ini. Jadi direktur itu fungsinya itu hanya memvalidasi saja. Jika barang tersebut sesuai, maka akan dilakukan. Jika barang tersebut tidak sesuai, maka karyawan gudang akan meminta konfirmasi dan pengiriman ulang kepada pemasok. Namun jika sesuai, maka karyawan gudang akan meminta validasi kepada direktur. Jadi direktur ini akan memvalidasi pesanan serta memvalidasi invoice yang ada. Kemudian jika telah divalidasi, baru karyawan gudang bisa melakukan pembayaran kepada pemasok, dan nanti itu akan terdapat riwayat transaksi, dan direkturlah yang akan memvalidasi riwayat tersebut dan menyimpan riwayat transaksi tersebut, di mana ini berupa faktur pembelian ke database-nya juga. Dan proses ini berakhir. Jadi dapat dilihat bahwa proses bisnis yang kami usulkan ini setiap aktornya itu memiliki fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab dan perannya, karena nantinya tuh untuk melakukan untuk pengelolaan persediaan itu adalah karyawan gudangnya. Jadi oleh karena itu kami membuat yang melakukan pemesanan, menerima barang, dan pemeriksaan itu adalah karyawan gudangnya langsung, dan direktur melakukan tindakan validasinya. Dan di sini stok barang, draft pesanan, serta untuk riwayat transaksi ini sudah terintegrasi dengan sistemnya, yaitu dengan database-nya. Dan kenapa di sini perlu untuk memvalidasi dan menyimpan riwayat transaksi ini ke dalam database, karena nanti itu juga berfungsi untuk penyimpanan dan pendataan pembukuan di akhir. Oke. Yang terakhir itu adalah persediaan barang. Ini yang sedang berjalannya. Tadi ini dimulai dari direktur yang menerima pesanan barang, kemudian direktur menyerahkan barang kepada karyawan gudang akan mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya, karyawan gudang akan mencatat persediaan barang yang baru masuk ke gudang, berupa catatan seperti ini, kemudian direktur akan memvalidasi catatan, kemudian karyawan gudang akan menyusun beberapa barang ke rak minimarket dan menyimpan stok barang lainnya itu di dalam gudang, dan prosesnya berakhir. Sedangkan proses bisnis yang kami usulkan adalah seperti ini, di mana seperti proses bisnis pembelian barang yang telah kami usulkan sebelumnya juga, bahwa yang menerima barang ini adalah karyawan gudang. Maka karyawan gudang langsung mengupdate stok persediaan barang ini
persediaan barang yang ada di gudang ini ke dalam sistem. Ini langsung masuk ke database-nya. Kemudian dan ini berupa penginputan barang. Inputan barang inilah yang nanti itu akan divalidasi oleh direktur. Kemudian jika sudah divalidasi oleh direktur, maka karyawan gudang tinggal mencetak laporan stok persediaan yang paling terbaru. Dari pencetakan laporan terbaru tersebut, maka karyawan gudang bisa mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Kemudian karyawan gudang bisa menyusun beberapa barang di rak minimarket dan menyimpan beberapa stok lainnya itu di gudang, dan proses ini berakhir. Jadi dapat dilihat dengan proses bisnis yang kami usulkan ini, maka ketiga sistem ini, yaitu pembelian, penjualan, serta persediaan barang yang ada yang dilakukan di minimarket Minang Midi ini dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terintegrasi dengan database. Oke, selanjutnya ini adalah business function atau service katalognya, di mana organisasi yang kita ambil yaitu adalah minimarket Minang Midi Padang. Ada tiga aktivitas di sini, yaitu penjualan barang, pembelian barang, dan persediaan barang. Untuk business function di penjualan barang, yaitu pemindahan barcode barang, layanan bisnisnya itu adalah pengambilan deskripsi produk, di mana informasi sistem service-nya itu adalah database-nya, yaitu manajemen persediaannya. Kemudian, untuk business function menerima pembayaran, layanannya itu adalah proses pembayaran yang mana dia tuh terintegrasi dengan pembayaran dengan point of sale, seperti yang proses bisnis yang kami usulkan di penjualan barang sebelumnya. Kemudian untuk mencetak struk transaksi, maka servisnya itu adalah pencatatan riwayat transaksi. Dan ini pencetakannya itu dilakukan yang ada di point of sale. Dan business function terakhir di penjualan barang yaitu merekam riwayat transaksi, di mana ini adalah pencatatan transaksi layanannya, di mana service information system itu adalah penyimpanan dalam database juga. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu pembelian barang. Ada 3 fungsi bisnis di sini. Yang pertama adalah permintaan informasi stok, di mana layanan bisnisnya itu adalah pengecekan status persediaan. Di sini juga berkaitan dengan database-nya. Yang kedua adalah melakukan pembayaran, di mana layanan bisnisnya itu adalah validasi invoice. Ini juga berkaitan dengan sistem pembayaran yang ada. Jadi ini adalah informasi sistem service yang diberikan. Dan yang terakhir adalah merekam riwayat pembelian. Ini layanan bisnisnya itu adalah pencatatan pembelian dengan informasi sistem service-nya, yaitu penyimpanan dalam database. Dan aktivitas yang terakhir ya adalah persediaan barang. Ada 2 fungsi bisnis di sini. Yang pertama adalah pencatatan persediaan, di mana layanan bisnisnya adalah pelacakan persediaan. Dan information system service-nya juga dilakukan dengan pengentrian data di database. Kemudian fungsi bisnis yang terakhir adalah pembaruan persediaan, di mana layanannya itu adalah pemantauan tingkatan stok. Di sini juga berkaitan, layanan informasi sistem yang diberikan juga berkaitan dengan database, yaitu manajemen persediaan. Oke, mungkin sekian pembahasan terkait bisnis arsitekturnya. Selanjutnya kita akan masuk ke information system arsitektur. Ini adalah bagian dari arsitektur perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan proses dari organisasi terkait. Ini akan dijelaskan oleh Bang Hariko. Kepada Bang Hariko dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas informasi sistem arsitektur, yang mana pada tahapan informasi sistem arsitektur ini terbagi 2, yaitunya data arsitektur dan juga application arsitektur. Untuk yang pertama, kita akan membahas data arsitektur terlebih dahulu. Next. Nah, untuk data arsitektur ini, kita akan melihat, menganalisis bagaimana kondisi data yang sedang berlaku di Minang Midi, dan juga melakukan usulan perbaikan terhadap data pada Minang Midi tersebut. Untuk kondisi saat ini, Minang Midi itu belum ada menerapkan database yang terintegrasi untuk setiap proses bisnis perusahaannya. Masing-masing proses bisnis itu belum ada database yang saling terintegrasi, dan hanya terdapat proses pembelian dan hanya terdapat database untuk proses penjualan saja. Proses transaksi pembelian dan persediaan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas fisik, dan hanya ada aplikasi kasir untuk proses penjualan yang mana datanya itu belum terintegrasi dengan proses-proses lainnya. Kemudian untuk usulan perbaikannya, di sini kami belum.
Untuk usulan perbaikannya, di sini kami mengusulkan untuk menggunakan database terintegrasi untuk setiap proses yang berjalan pada Minang MIDI, tidak hanya pada proses penjualan saja. Yang mana database ini proses pembuatan database ini terdiri dari membuat atau menentukan entitas data, use case diagram, dan juga kelas diagram. Nah, untuk membuat entitas data, di sini totalnya ada 3 entitas. Entitas yang pertama yaitu penjualan. Di sini ada total 3 proses dan setiap proses memiliki beberapa entitas. Untuk proses yang pertama yaitunya proses penjualan, yang mana terdapat entitas karyawan, barang, penjualan, dan juga detail penjualan. Untuk proses kedua yaitu pembelian, di mana terdapat entitas karyawan, supplier, barang, pembelian, dan juga detail pembelian. Untuk proses yang ketiga yaitunya proses persediaan barang, di mana untuk proses persediaan barang ini terdapat 4 entitas, yaitunya karyawan, barang, persediaan, dan juga detail persediaan. Nah, selanjutnya yaitunya use case diagram. Untuk use case diagram pada database atau pada aplikasi terintegrasi untuk perusahaan Minang MIDI, terdapat satu aplikasi yang mana aplikasi tersebut akan dioperasikan oleh aktor karyawan, di mana fitur-fiturnya karyawan tersebut dapat melakukan login, mengelola data penjualan, mengelola data pembelian, mengelola data persediaan, dan juga logout. Selanjutnya yaitunya kelas diagram, di mana untuk database ini terdapat beberapa kelas, ada kelas barang, kelas penjualan, kelas detail penjualan, detail pembelian, karyawan, supplier, persediaan, dan juga detail persediaan. Di mana database ini atau kelas tabel yang ada pada database ini akan saling terintegrasi untuk setiap proses bisnis yang akan diterapkan pada Minang MIDI. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana analisis perbedaan atau analisis gap arsitektur data antara data kondisi yang saat ini sedang berlaku di Minang MIDI dan juga kondisi atau arsitektur data yang kita usulkan untuk Minang MIDI tersebut. Untuk kondisi saat ini, data disimpan dalam 2 bentuk. Data transaksi penjualan sudah ada database-nya untuk aplikasi kasir, sedangkan untuk data pembelian serta persediaan hanya dalam bentuk hard copy atau bentuk kertas fisik. Belum ada database terintegrasi untuk setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Minang MIDI. Tidak adanya integrasi data seperti ini dapat menyebabkan risiko kehilangan atau kerusakan data sehingga akan berdampak buruk pada proses pengambilan keputusan atau transaksi ke depannya. Nah, untuk analisis kondisi tersebut, kita memerlukan sebuah database terintegrasi yang dapat menyimpan semua data transaksi, baik penjualan, pembelian, ataupun persediaan pada sebuah tempat penyimpanan data yang dapat di-backup. Sehingga risiko yang tadi dapat terjadi tersebut bisa kita minimalisir, berupa risiko kerusakan atau kehilangan data. Dan juga adanya database ini tuh mudah dikelola ataupun digunakan untuk analisis pengambilan keputusan. Targetnya yaitu membentuk sebuah sistem data yang terstruktur berupa database yang dapat di-backup secara berkala, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan ataupun kehilangan data. Nah, untuk bagian kedua dari information architecture, yaitunya application architecture. Pada bagian application architecture ini, kita akan melakukan analisis bagaimana kondisi yang saat ini, aplikasi yang saat ini, dan juga melakukan usulan perbaikan. Untuk kondisi aplikasi yang sedang berjalan pada Minang MIDI saat ini, yaitunya belum adanya aplikasi sistem informasi yang terintegrasi untuk setiap proses bisnis yang ada pada Minang MIDI. Proses transaksi pembelian dan persediaan dilakukan secara manual menggunakan kertas fisik, dan yang ada aplikasinya itu cuma untuk proses penjualan saja. Sistem terkomputerasi yang udah ada itu hanya untuk aplikasi penjualan atau proses penjualan berupa aplikasi kasir. Nah, untuk kondisi yang sedang ada pada perusahaan Minang MIDI itu, kita akan melakukan usulan perbaikan berupa menambahkan modul-modul pada aplikasi yang udah ada. Sebelumnya kan hanya ada penjualan, dan kita akan menambahkan modul-modul pembelian dan juga persediaan, sehingga aplikasi itu akan memiliki fitur untuk mengelola penjualan, pembelian, dan juga persediaan. Kemudian kita akan melakukan integrasi modul-modul tersebut supaya dapat menjadi satu aplikasi yang akan digunakan oleh Minang MIDI. Next.
Nah, untuk modul-modulnya tersebut, yang pertama ada modul penjualan, di mana modul penjualan ini atau fitur penjualan yang ada pada aplikasi ini akan mencakup proses pengelolaan transaksi penjualan dan pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh Minang Midi. Kemudian modul kedua yaitu modul pembelian, di mana fitur ini itu akan mencakup proses pengecekan stok barang dan juga proses pengelolaan transaksi pembelian barang kepada supplier. Kemudian modul yang ketiga merupakan fitur persediaan, di mana modul ini itu mencakup proses pengelolaan persediaan barang. Untuk relasi antar modul aplikasi dengan entitas data, yaitu untuk fungsionalnya atau modulnya ada 3, penjualan, pembelian, dan persediaan, dan entitasnya itu ada karyawan, barang, supplier, penjualan, pembelian, dan persediaan. Nah, untuk hubungan antara modul dan juga entitasnya itu dapat dilihat pada gambar berikut, di mana untuk entitas karyawan akan berhubungan atau akan terlibat pada ketiga modul, barang juga akan terlibat pada ketiga modul, supplier hanya terlibat pada modul pembelian, penjualan hanya terlibat pada penjualan dan persediaan, pembelian hanya terlibat pada pembelian dan persediaan, kemudian persediaan juga hanya akan terhubung dengan modul persediaan dan pembelian dan juga persediaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengamanan sistem dan juga data untuk aplikasi arsitektur yang akan kita terapkan pada Minang Midi ini. Untuk pengamanan sistem datanya itu, kita akan membuat backup data ke media penyimpanan. Karena salah satu penyebab kerusakan data itu adalah faktor internal seperti gangguan listrik, yang mana faktor-faktor atau kecelakaan seperti ini itu akan mengganggu keamanan database dan juga berpotensi terjadinya risiko kehilangan data atau kerusakan data yang akan berakibat pada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, kita akan melakukan proses backup data dengan cara full ataupun incremental backup. Membuat backup ini tuh akan melakukan backup ke media penyimpanan, di mana kita perlu dikembalikan atau melakukan restore ke media penyimpanan lain. Untuk mencapai tujuan ini tuh, proses backup harus dilakukan dengan jelas dan menghindari tindakan backup yang salah atau tidak teratur. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis gap atau perbedaan antara aplikasi yang sedang berjalan pada Minang Midi saat ini dan juga arsitektur aplikasi yang kita usulkan. Untuk yang berjalan saat ini tuh, aplikasi itu hanya digunakan untuk proses penjualan saja berupa aplikasi kasir. Sedangkan proses pembelian dan persediaan dilakukan secara manual tanpa adanya sistem ataupun aplikasi yang saling terintegrasi untuk setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Minang Midi. Untuk analisisnya, kita perlu menambahkan modul aplikasi kepada aplikasi yang sudah ada berupa modul-modul penjualan dan pembelian, penjualan dan juga persediaan. Modul pembelian dan juga persediaan, di mana modul-modul ini tuh akan kita integrasikan dengan aplikasi yang sudah ada untuk memudahkan semua aktivitas bisnis dalam satu aplikasi terintegrasi untuk Minang Midi. Targetnya yaitu kita menambahkan 2 modul baru kepada sistem informasi, yaitu modul pembelian dan persediaan, serta pengintegrasiannya dengan modul penjualan yang sudah ada pada aplikasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Riko yang telah menjelaskan informasi sistem arsitektur. Ini adalah fase terakhir, yaitu adalah teknologi arsitektur, di mana pada bagian ini bagian dari arsitektur perusahaan yang fokus pada infrastruktur teknologi yang mendukung operasi bisnis. Ini mencakup hardware, software, jaringan, dan lain-lainnya. Ini akan dijelaskan oleh Bang Taufik. Kepada Bang Taufik, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu tahap arsitektur teknologi. Nah, pada tahapan ini terdapat 3 bagian. Pertama itu kondisi teknologi saat ini, kedua kondisi teknologi yang diharapkan atau yang dibutuhkan, kemudian analisis gap. Nah, yang pertama itu kondisi teknologi saat ini. Nah, kondisi teknologi saat ini adalah arsitektur teknologinya yang sederhana, tidak terintegrasi, tidak terstandarisasi, dan tidak teroptimisasi, yang mendukung sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada Minang Midi Kota Padang. Kemudian kondisi teknologi saat ini hanya mencakup satu domain arsitektur teknologi, yaitu arsitektur infrastruktur yang tidak saling berhubungan dan mendukung arsitektur bisnis, data, aplikasi yang ada pada Minang Midi Kota Padang.
Nah, berikut adalah beberapa komponen teknologi yang terdapat pada Minang MIDI Kota Padang. Di sini ada PC, serta printer, barcode, scanner, laptop, router, dan internet. Oke, next. Nah, berikut adalah kondisi teknologi yang diharapkan. Nah, kondisi teknologi yang diharapkan untuk arsitektur teknologi ini itu yang terintegrasi, terstandarisasi, dan teroptimisasi, dan terinovasi, yang mendukung sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada Minang MIDI Kota Padang. Kemudian pembangunan database yang digunakan untuk penyimpanan data dan mengurangi kehilangan data. Kemudian kondisi teknologi yang diharapkan yaitu memiliki komponen-komponen teknologi dan layanan teknologi yang lebih canggih dan modern sesuai kebutuhan seperti PC, printer, barcode, scanner, laptop, dan lain-lain yang memiliki spesifikasi, fungsi, kinerja, kualitas, dan nilai tambah yang lebih baik daripada arsitektur teknologi saat ini. Oke, next. Nah, berikut adalah teknologi yang dibutuhkan. Sini yaitu PC dengan Windows 10 Intel Core i7 dengan RAM 16 GB. Kemudian mempunyai SSD yang lebih cepat dan tahan lama daripada HDD. Kemudian internet bisnet fiber 20 Mbps. Yaitu internet ini memiliki kecepatan yang cepat dan konstan. Internet ini juga jarang ada gangguan dan selalu tersedia. Berikut adalah daftar beberapa komponen teknologi yang dibutuhkan dan beberapa spesifikasinya. Oke, next. Berikut adalah analisis gap teknologi. Nah, di sini arsitektur teknologi saat ini yaitu komputer yang digunakan pada Minang MIDI Kota Padang masih kurang mumpuni. Kemudian analisisnya itu spesifikasi PC sudah cukup untuk menjalankan aplikasi penjualan dan pembelian dan persediaan barang. Namun PC masih menggunakan HDD yang lambat dan rentan dan juga rusak. PC juga belum memiliki backup data yang aman dan teratur. Kemudian targetnya itu PC dengan Windows 10, Intel Core i7, 16 GB RAM, 1 TB, kemudian SSD lebih cepat dan tahan lama daripada HDD. Dan PC terhubung dengan cloud yang menyediakan backup data secara otomatis. Okay, next. Nah, yang kedua yaitu internet IndiHome Fiber 10. Analisisnya itu internet dapat mengakses dan mengirim data ke cloud dengan lancar. Namun internet memiliki kecepatan yang lamban dan sering turun. Internet juga sering ada gangguan dan tidak tersedia. Adapun targetnya di sini itu internet bisnet fiber 20 Mbps. Itu internet yang memiliki kecepatan yang cepat dan konstan. Kemudian internet ini juga jarang ada gangguan dan selalu tersedia. Oke, next. Nah, berikutnya itu blueprint. Berikut adalah blueprint dari hasil penelitian kelompok kami. Di sini itu pertama itu ruang lingkup enterprise. Arsitekturnya itu kami membahas 3 proses terkait penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu konsumen, karyawan, pemilik. Kemudian untuk arsitektur bisnisnya itu untuk konsumen melakukan transaksi, karyawan untuk data yang dibeli, list barang, cetak struk, dan scan barcode. Kemudian untuk pemilik itu cetak persediaan barang, input data yang dibeli. Kemudian untuk arsitektur sistem informasinya itu terkait sistem penjualan, sistem pembelian, dan sistem persediaan barang. Kemudian arsitektur teknologinya itu di sini terlihat seperti gambar, yaitu model jaringan. Di sini terdapat 2 komputer. Yang pertama itu komputer kasir dan komputer pemilik yang terhubung dengan jaringan LAN
dan terhubung juga ke cloud server dan ke aplikasi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Taufik yang telah menyampaikan teknologi arsitektur. Baiklah, itu adalah pembahasan beserta hasil akhir dari proyek tugas besar kami. Di sini kita bisa menarik kesimpulan beserta saran dari proyek yang telah kami buat. Di mana ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Karin. Kepada Karin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ativa. Next. Jadi kesimpulan dari tugas kami itu, yang pertama, proses bisnis pencatatan penjualan, pencatatan pembelian, dan persediaan barang pada Minang Midi belum dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi. Dan terkomputerisasi yang sudah diterapkan masih sebatas aplikasi kasir untuk penjualan saja. Lalu yang kedua, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dapat dihasilkan perencanaan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi pada Minang Midi, yaitu sistem yang mendukung proses transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang secara terintegrasi, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja pada Minang Midi. Lalu yang terakhir, penggunaan metodologi TOGAF sebagai kerangka yang digunakan dalam perencanaan arsitektur informasi para Minang Midi menghasilkan analisis proses bisnis administrasi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan dapat dirancang di perusahaan. Next. Lalu untuk sarannya, dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan adanya penambahan fase ADM TOGAF untuk pengembangan arsitektur yang telah dibuat untuk penelitian selanjutnya. Lalu sistem yang akan dibangun dibuat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan utama para Minang Midi. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Karin. Mungkin sekian presentasi dan pemaparan kami terkait proyek tugas besar implementasi TOGAF 9.2 untuk enterprise arsitektur pada manajemen penjualan, pembelian, dan persediaan barang di minimarket Minang Midi Kota Padang. Ini sudah kita mulai dari tahapan preliminary sampai ke teknologi arsitekturnya. Semoga dari pemaparan kami bisa memberikan insight baru kepada bagi yang mendengarkan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.